Podcast CV. Saya Nurul Anwar dengan NIM A1A323034. Saya Ronaldo Sampura dengan NIM A1A322025. Saya Majanisa dengan NIM A1A3237071. Saya Andar Cernokan dengan NIM A1A323025. Selamat menyaksikan. Budaya yang saya ambil dari Kabupaten Muara Bungo yaitu batik. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang rincinya batik dari Kabupaten Muara Bungo ini, saya akan memberikan sekilas video terkait batik dari Kabupaten Muara Bungo. Itulah video yang saya berikan, video budaya batik dari Kabupaten Muara Bungo. Nah, di sini saya akan mau menjelaskan supaya penjelasan saya akurat. Yang di sini saya mengambil dari penjelasan dari artikel yang ditulis oleh Nani. Nah, di sini dia mengatakan bahwasannya motif dari batik bungo ini tercipta dari bentuk flora yang ada di daerah tersebut, yang dimana bentuk flora tersebut seakan-akan menjadi suatu gambaran kekayaan alam yang memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat di Kabupaten Muara Bungo. Dan juga di sini saya juga akan menambahkan sedikit berdasarkan saya observasi ke tempat rumah batik mulia yang ada di Kabupaten Muara Bungo. Di situ salah satu yang membuatnya mengatakan bahwasannya Pemda di Muara Bungo itu mengharuskan ciri khas dari batik Muara Bungo ini, yaitu harus ada tanduk rusa. Nah, jika tidak ada tanduk rusa dalam pembuatan batik atau motif di kain batik itu bukan menunjukkan dari kualitas, bukan menunjukkan dari batik Muara Bungo. Itu dia tentang penjelasannya. Oh, jadi kalau tentang batik Muara Bungo ya kan kita kan bagian muda ya. Kalau bagaimana daya tarik batik Muara Bungo itu terhadap Oke, daya tarik batik ini terhadap anak muda ini ya, berarti anak muda di sana tuh masih menggunakan untuk acara nikahan kah, untuk baju batik atau Masih suka Iya. itu kan? oke ya. Nah, batik ini kan diciptakan untuk digunakan sebagai acara-acara formal, ya, benar kan? Ya, benar. Yang dimana kita melihat bahwasannya seperti acara-acara formal kayak seperti pernikahan ataupun acara formal lainnya itu menggunakan kain batik. Nah, anak muda di Kabupaten Muara Bungo itu untuk mencari batik itu ya biasanya mereka mencari di batik mulia di Kabupaten Muara Bungo, karena di rumah pembuatan batik mulia Muara Bungo itu adalah memang pembuatan khusus batik, menandakan bahwasanya ini kalau kita memakai batik itu menandakan batik dari Kabupaten Muara Bungo gitu. Di minat pemuda di sana masih gigi ya? Masih banyak yang menggunakan batik juga. Jadi kalau untuk untuk produksi sendiri dalam pembuatan batik khas dari Muara Bungo Ya. itu kendalanya apa aja sih? Nah, kendala dari pembuatan batik ini di rumah batik mulia yaitu karena mereka masih manual, dalam artiannya mereka itu tidak bisa menerima pesanan pembuatan batik itu dalam skala besar.
mereka hanya menerima kayak ya, seperti pembuatan batik seragam keluarga, nah gitu loh. Karena kan kalau misalnya ada pemesanan yang banyak itu, mereka dengan menggunakan alat yang manual, mengerjakan sendiri, tradisional itu membutuhkan waktu yang lama. Yang memesan kan juga misalnya butuh cepat gitu loh, butuh cepat, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, nanti pelanggannya kecewa, makanya mereka tuh mengambil langkah itu menerima pesanan yang rentan, yang dikit gitu loh. Mungkin kalau emang mau dalam bentuk skala besar itu masih kebutuhannya itu masih berapa bulan ke depan kan biar bisa diproduksi. Ya betul sekali. Nah itu penjelasan terkait budaya batik dari Kabupaten Muara Gembong. Menarik. Selanjutnya kemudahan yang saya ambil dari daerah saya yaitu tentang kesenian dadung. Di sini ada sedikit video tentang mengenai dadung. Nah, itu tadi adalah sedikit video, potongan video tentang kesenian dadung. Nah, asal mula dari dadung sendiri itu dari nama seseorang yang bernama Dadung. Dadung sendiri itu adalah seseorang rakyat biasa yang cinta kepada putri raja. Dan Dadung berkeinginan menjadi pendampingnya. Oleh karena itu Dadung dari kayak biasa ini mau melamar putri raja, tapi karena Dadung sendiri ada kayak dilata, putri pun merasa kecewa mendalam. Dari situ Dadung melanjutkan isi kemenangan melalui alunan syair-syair yang disukainya. Dari alunan syair-syair yang didendangkan terus oleh Dadung, akhirnya Spurit tersentuh dan meluluh hatinya. Nah, itulah cerita singkat tentang Dadung sendiri. Ini sepertinya tradisi ini tercipta karena Satu kisah percintaan. ya. Dan juga ini ada perbedaan kasta ya zaman dahulu ya. Di mana kalau tidak mempunyai kasta itu tidak bisa menikah dengan anak kerajaan. Menarik. Kesenian dadung ini dinamai oleh dari nama Dadung sendiri. Alat musik dadung pun masih satu ini, apa namanya, masih mirip sama kayak apa namanya? Gendang. Gendang. Biasa kalau orang Jambi bilang tuh rebana. Rebana ya. Rebana. Ini memakai rebana siang katanya. Seperti kayak di acara-acara lagi itu kan dipakai gendang juga ya. Kalau di Kabupaten Batanghari ini berarti namanya dadung, kesenian dadung yang dilanturkan dari pantun. Nah, di sini saya sedikit mau bertanya tentang kesenian dadung ini karena menarik ya, berawal dari kisah percintaan gitu. Nah, ini kan sayang sekali loh kalau kesenian dadung ini seperti kayak ditinggalin, benar kan? Benar saya ditinggalkan. Nah, di Kabupaten Batanghari ini di acara-acara seperti sakral kayak seperti acara pernikahan ini masih ada nggak kesenian dadung di apa namanya tuh dipertontonkan atau dipraktekkan gitu loh, diadakan? Sudah, kesenian ini sudah mulai jarang dipraktekkan karena banyak alat musik yang sudah rusak, termasuk rebana siang. Berarti udah banyak ditinggalkan Iya, sayang sekali ya. Padahal dari Histori kesenian dadung ini sangat aduh. Bisa saja Menarik, ada di sini ada mengandung cerita agak sedih gitu loh. Iya. Karena dia tidak bisa menikahi dari putri kerajaan, dia melanturkan isi pantun itu melalui kesenian dadung gitu loh. Padahal kesenian ini sendiri itu bisa menjadi
lambang sebuah cinta kan kalau Benar, di, benar. dilakukan atau Ya. dilestarikan masih Betul. dilakukan juga di pernikahan itu bisa menjadi lambang cinta dari pasangan gitu kan. Yang ini bagus sih. Seharusnya di Kabupaten Batanghari sendiri itu seharusnya bisa melestarikan, bisa Betul, mengenalkan benar. lagi kepada Masyarakat. kepada masyarakat, kepada anak mudanya, Ya. supaya bisa melestarikan kebudayaan ini. Kan? Ya. Saya sangat setuju dengan Manja bahwasannya yang orang paling penting untuk melestarikan suatu kebudayaan atau tradisi itu adalah anak muda. Iya, Bu. Ya, seharusnya tuh orang tua di sana itu Yang tertua. ya tertua mengajarkan kepada anak muda, mengajarkan, mengenalkan. Yang utama itu harus mengenalkan dulu bahwasannya ini loh kekayaan alam ini, kekayaan tradisi, kekayaan budaya yang ada di Indonesia gitu loh. Yang budaya yang ada di Indonesia yang terdapat di Kabupaten Batanghari gitu loh. Ini kan tidak semua di provinsi ada, ini kan memang ciri khas dari Kabupaten Batanghari dari provinsi Jambi. Ini harus sih diperkenalkan ke anak mudanya supaya masih dilestarikan sampai sekarang ini. Sayang sekali ini kalau tidak dilestarikan. Benar. Oke. Kalau dari tradisi bagus gimana? Nah, ya. Kalau tradisi saya sendiri yaitu batik sih. Batik yang dari mana? Batik ini batik tebu. Ya, seperti ada tadi ya batik mungkin tebu dan bungo ini berdampingan. Iya benar. Berdampingan. Dan kemudian dan ini sedikit cuplikan dari batik dari tebu. Oke. Memang wajar sih kalau Indonesia ini ciri khasnya yang membatikkan karena hampir di setiap daerah itu memiliki Benar. ciri khas batiknya masing-masing. Lagian di Indonesia ini loh jadi sangat banyak budaya ya, banyak terkenal oleh tradisi-tradisinya, budaya-budayanya itu luar biasa di Indonesia, sangat luar biasa. Batik ini di tebu ya gimana ya? Ada yang berproduksi secara massal, ada berproduksi skala kecil. Oke, mungkin ini ada sedikit untuk motif bentuk dan komposisi batik dari Kabupaten Tebu. Ya. Boleh di slide berapa? Ini ada juga bentuk tebu. Tidak bisa dulu di atas. Itu. Oke. Batik tebu terdiri dari bentuk motif yang berukuran besar. Jelas dengan pengulangan motif yang tersusun rapi. Ya. Batik sebaik tebu bersumber dari flora dan fauna yang di tebu. Yang mungkin akan bersamaan dengan benar. tebu ya. Ya. Soalnya ini merupakan kaya budaya. Ya. Ya, kita ternilai harganya. Betul sekali. Jadi budaya ini belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat tebu, khususnya di maupun masyarakat luas pada umumnya. Kenapa tuh belum terkenal di Kabupaten Tebu? Jadi Masyarakat yang belum mengenal. Jadi kayak gini ya, kalau untuk motif-motif ke bawah, motif-motifnya itu ada beragam, Oke. yaitu Iya. rebung new, bambu kencing, bunga macan, serat kayu rengas, sialang kanjo. Juga itu ada untuk motif batik tebu tersendiri, yaitu ada motif rebung new, bambu kencing, bunga macan, serat kayu rengas, sialang kanjo. Oke. Nama-namanya sangat unik. Unik. Mungkin dari dua nama ini ada namanya. Ya, ini adalah bentuk gambarnya di bawah. Ya ini bentuk rebung ya. Kalian tahu lah rebung kan, Iya, bawang tahu. muda kan. Terus ada bawang runcing, ada ini bunga Rafflesia. Rafflesia. bunga macam. Oh, tebu menyebutnya. Tapi ini seperti bunga rafflesia. Iya. Iya, Iya, rafflesia. rafflesia. Oh, berarti di Kabupaten Tebu menyebutkannya bunga macan. Dan ini dari serat kayu pun dibuat motif gitu kan. Oke. Oh iya. Oh iya. Serat kayunya bagus ya, makanya dibuat terinspirasi dari kayu rengas. Oke. Jadi ini kalau di batik itu Oke. Ini sialang. Oh, sialang. Oh, itu Dari- bukan
Sialan. Tawon lah. Iya, itu tawon. Tawon. Iya. Tawon. Iya benar. Kayak apa Kan namanya? madu siaran aja. Iya. Kayak madu hutan gitu. Oh, madu hutan. Oh, madu hutan. Oke. Nah, udah itulah dari Tebu tuh mungkin sedikit ada persamaan dengan Kabupaten Bungo gitu ya. Kayak flora dan fauna. Iya. Tapi kan dari Kabupaten Bungo itu menciri khas dari Tandurusa, sedangkan di Kabupaten Tebo ini tadi kan dari Sialan atau yang kita sebut tawon atau dari Bungo apa tadi? Bungo macan. Bungo macan. Iya. Kayak orang juga. Runcing, bambu runcing. Bambu runcing ini sangat identik dengan histori Indonesia, Oh, kemerdekaan Indonesia kemerdekaan. kan. Melawan penjajahan dengan bambu runcing. Bambu. Dan di rumah produksi ini tersendiri ya, itu udah turun menurun dari orang tuanya sebelum sekarang ini. Oh, dari generasi ke generasi Iya. sampai sekarang Masih tetap dijaga. masih tetap dijaga, dan kemudian ya ini cara produksinya ini apa ya, bisa menerima banyak dengan cara produksinya itu di rumah pekerjaannya masing-masing. Misalnya bagian awalnya, jalurnya, bagian terakhirnya, finishingnya itu ada tangannya masing-masing. Jadinya bisa mengambil skala besar. Enggak di satu tempat. Nggak di satu tempat. Oh, berarti diri seperti kayak masing-masing karyawan gitu loh. Iya, iya. Ada tugas masing-masing. Ada tugas masing-masing. 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 Ada tugas job desk-nya Iya, masing-masing. benar menjadi sudah dijadikan job desk masing-masing. Oke. Untuk daya tarik pemuda di sana gitu ya. Iya. Kalau sekarang ini lebih, kalau daerah saya itu lebih ke trans atau dari daerah Pendatang. pendatang banyak soalnya dari Jawa. Nyari batik khas Kabupaten Tebo. Iya. Oke, iya. Jadi jadi dari perkembangannya itu kurang minatnya dari batik Tebu karena sudah mulai ditinggalkan. Dan tapi Atau tetap digunakan oleh kayak guru itu tetap menggunakan. Iya, iya. Orang itu cuma bisa memakainya tapi Iya. nggak tahu Nggak tahu, ini iya. batiknya dari mana, Iya. ciri khasnya dari Iya, mana. benar. Cara memakai saja kan tidak tahu cara memakainya. Iya. Ya, Alas meja. Oh, bisa dijadikan alas meja. Benar. Terus sarung bantal, itu ada sarung bantal. Oh, itu sarung bantal. Iya, sarung bantal. Yang di bawah kan alas meja. Terus dijadikan apa lagi tuh? Baju. Iya, baju. Plastik itu identik dengan baju. Iya. Banyak baju. Iya. Baik, mungkin dari tradisi si Majenisa ada atau budaya? Iya. Ya ada dong. Kalau di Kabupaten Sarawak sendiri itu masih kaya akan tradisi dan budayaannya, khususnya di Kecamatan Batangasai. Karena kan di kecamatan itu sendiri itu masih kental akan adat dan istiadatnya, masih menjalankan tradisi budaya yang ada di daerah tersebut, masih sangat dijaga gitu kan, masih dilakukan turun temurun, masih dilakukan sampai sekarang di zaman modern yang sudah kenal akan teknologi, hal tersebut masih tetap dijaga gitu kan. Benar, masih menggunakan alat manualnya seperti ini cangkul ya. Iya. Jadi mana kalau zaman sekarang ini kan Banyak. Udah pakai alat mesin gitu kan. untuk menganu tanah itu menjadi gembur atau segala macam itu mereka memakai alat. Namun di Kabupaten Sarawak ini berdasarkan penjelasan dari rekan kita Majenisa ini masih menggunakan alat tradisional seperti cangkul itu. Oh, keren. Khususnya kan di bagian tariannya, sebelum masyarakat di sana ingin mengawalkan tanam padi gitu, Oke. masyarakat di sana melakukan sebuah tarian atau sebuah tradisi sebagai wujud syukur masyarakat di sana untuk panen lagi kan, untuk panen berikutnya lebih banyak lagi rezekinya, masih lancar lagi gitu kan, yaitu tarian Mangku Berentak. Ini adalah sekilas video tentang tarian Mangku Berentak. Bisa dilihat
seperti itu ya, namanya kayak awal mau nanam padi. Dan kayaknya dari video kita bisa kita lihat ini, berentak itu artinya kayak serentak. Mengairkan campur ke bawah itu serentak, ya serentak gitu loh. Iya, benar. Ini juga ada artikel yang dipublish oleh Pemkab Kabupaten Sarolangun tentang tarian Mangku Berentak. Tarian Mangku Berentak sendiri itu diartikan sebagai tarian yang tercipta dari cara mengolah. Tarian hal ini digelar oleh desa ex Batin Pengembang Kecamatan Batangasai Kabupaten Sarolangun. Masyarakat desa Batin Pengembang turun ke sawah sambil menari Mangku Berentak sebagai wujud syukur kepada Tuhan kan, karena udah ngasih kesehatan, rezeki. Karena kan sekaya apapun orang kalau sakit kan juga gak bisa nikmatin kan. Tapi orang itu masih wujud syukur karena dikasih kesehatan, masih bisa menanam padi, gotong royong gitu kan. Bahkan ritualnya kali ini hadir langsung di tengah-tengah masyarakat setempat. Bahkan didatangkan langsung Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Sarolangun untuk melihat tradisi itu sendiri. Karena tradisi ini sangat menarik ya, sangat menarik. Iya. Masih layak untuk dilestarikan. Benar. Karena tradisi ini kan juga dibaliknya dijadikan tradisi, ini kan juga sebagai untuk itu ya, untuk menanam padi ya. Iya. Benar, untuk menanam padi yang dimana awalnya itu mereka ini seperti yang kita lihat dari videonya, mereka ini kan pertama itu mencangkul, Ya, jadi ada nilai gotong royongnya di situ, saling membantu. Filosofinya sangat bagus Ya. kan di tengah masyarakat gitu. Benar. Jadi masih kami sangat bangga gitu sebagai Iya. warga Pasti. Sarolangun gitu kan. Harus. Kepala Dinas Pariwisatanya mau terjun langsung ke daerah-daerah cukup terpencil Batangasai itu. Sekarang kalau untuk fasilitas jalannya juga udah memadai karena udah diperbaiki oleh pemerintah daerah gitu kan. Kita tarian ini kalau kan tarian tuh, jadi berkumpul tuh diulah orang yang menari. Nah, itu berapa orang apa ditentukan atau kita beramai-ramai gitu? Enggak lah, nggak ditentuin juga gitu kan. Karena kan sifatnya itu gotong royong, Iya, kebersamaan. iya. Biasanya kalau untuk ketentuan tanggal tuh itu kan kita punya ketua adat. Iya, Kapan iya. kali ini mau dilangsungkan, per Iya. tanggal ini kapan mau dilangsungkan gitu kan. Benar. Ini sangat menarik. Dan di sini tadi ada seperti ini kata Ibu Yusmitawati ini seperti itu ya, masyarakat di sana. Masyarakat di sana. Bahwasanya dia mengatakan tarian ini, Mangku Berentak ini supaya jangan ada rasa lelah saat bekerja ya. Rasa lelah saat bekerja di sawah yang dimana mereka melaksanakan itu secara bersama-sama. Bahu-bahu, Iya, juga gitu sebagai kan, hiburan, gotong sebagai hiburan supaya mereka bekerja di ladang itu atau di persawahan itu tuh tidak capek atau tidak terasa. Karena kan kalau kita kalau di tengah di saat kita berkumpul itu rasa lelah tuh gak ada. Nggak Karena ada. kan saling cerita, Benar, saling saling cerita. bahu-bahu. Saling- Jadi iya. rasa lelah tuh kayak hilang gitu aja Iya, kan. apalagi dibarengkan dengan tarian, Iya. tarian sambil ketawa, sambil Iya. bercerita, itu rasanya itu sudah tidak ada lagi saat bekerja. Intinya itu kebersamaan yang indah gitu kan. Sangat menarik, sangat Iya. menarik ini tradisi tarian Mangku Berentak. Nah, di sini- Kata warga di sana aja seperti ini. Ini tradisi lama. Kita lakukan tarian Mangku Berentak, maka rasa lelah saat bekerja di sawah tidak terasa. Jadi kan tradisi ini udah cukup lama gitu kan, masih Benar. terus dijaga, masih
terus dilestarikan, diperkenalkan kepada anak-anak mudanya gitu kan. Ini sangat bagus sih, apresiasi sih kepada masyarakatnya, ketua adatnya masih sangat-sangat menjaga, masih dilestarikan gitu kan. Ini sangat bagus ya. Selain juga untuk mengucap syukur, membuka untuk menanam bibit baru ya, itu salah satu ucapan syukur juga ya. Iya. Dari mereka ini kan sebenarnya mereka ini sudah panen namun membuka lagi untuk menanam. Di situ terdapat nilai syukur juga masih bisa menanam gitu loh. Intinya tuh ya udahlah, pada saat tradisi ini dilakukan itu kebersamaan, keakraban antar keluarga di sana terjalin, keharmonisannya, cara menjaga kerukunan di suatu daerah atau di desa setempat gitu kan. Benar, harus dipertahankan. Iya, filosofinya sangat bagus sih, menarik sih, patut untuk dicontoh dan ditiru gitu kan. Oke, sangat bagus ya dari kabupaten Iya. dari saya dari Kabupaten Muara Bungo itu Sangat ada, bagus juga itu kan. dari saya Batik Muara Bungo dari apa dari Kesenian Dadu. Dadu, Dadu. filosofinya sangat menarik dan sangat bagus dari juga. kisah percintaan Percintaan. dari Ronald sendiri dari Juga batik. batik dari Kabupaten Tebo. dan tadi terakhir dari rekan kita Melisa dari Mangkunegaran. Oke, nah tradisi yang kita obrol ini sangat Sangat menarik sih, sangat luar biasa. sangat luar biasa. Nah yang lebih menarik lagi tadi tradisi yang disampaikan oleh Kak Hairul dari kisah percintaan. Percintaan, seharusnya tradisi tersebut masih Ya, dijaga, ya. masih dilestarikan. Itu sangat sayang sekali kalau tidak dilestarikan sampai Ya. saat ini, sayang sekali. Karena itu historinya sangat Sangat unik, unik, bagus, sedih. gitu. Sedih Ada, kan ya. karena dia rakyat biasa yang tidak bisa menikahi putri dari kerajaan. Dia berusaha melantunkan sesuatu melalui kesenian dadu. Dadu itu sendiri itu adalah nama dia. Keren. sangat luar biasa sih. Bisa sisi dari budaya kabupaten kita masing-masing, yaitu juga dari provinsi Jambi. Ya. Kita semua walaupun dari berbeda kabupaten, tapi kita dari sama satu provinsi Jambi. Iya. Oke. Kita punya tradisi yang beragam, tapi kita tetap satu kan. Satu benar Mas Jamisan, satu jadi dari provinsi Jambi. Baik, kita sudah di penghujung cerita di podcast Civic ya, di podcast Iya. Civic. Gak berasa. Nggak berasa Indah, waktunya sudah di pengakhirannya. Nah, buat kalian yang ada di luar sana, kalian tadi sudah mendengarkan cerita dari 4 tradisi masing-masing kabupaten yang ada di provinsi Jambi. Nah, untuk kalian dari Kabupaten Muara Bungo, dari Kabupaten Batanghari, dari Kabupaten Tebo, dari Kabupaten Sarulangun itu harus melestarikan kebudayaan dari kabupaten kalian masing-masing, bukan dari kabupaten yang ada di saya sebutkan tadi. Dari kabupaten kalian juga harus dilestarikan budaya yang ada di sana. Nah, budaya itu kan sangat menarik ya dari masing-masing kabupaten atau provinsi. Nah, itu kalau tidak kita kembangkan atau tidak kita lestarikan itu sangat sayang sekali. Baik, ketemu lagi di podcast Civic selanjutnya. See you next time.